Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya mengenai angka indeks. Jadi angka indeks ini adalah ukuran yang menentukan perubahan tingkat harga, kuantitas, atau produktivitas dibandingkan dengan periode tertentu yang dinamakan periode dasar. Jadi ada periode dasar. Periode itu terkait dengan rentang waktu ya kaitannya. Kemudian, semua angka indeks dinyatakan dalam persentase relatif dengan indeks pada periode dasar sebesar 100. Jadi ada tahun nanti, periode di sini bisa satuan waktu ya, biasanya yang dipakai itu tahun, misalnya tahun, 2000, tahun 2001. Nah, kalau berkaitan dengan indeks itu biasanya harga tadi di sini sudah disebutkan, kemudian kuantitas sama produktivitas. Jadi, yang dibahas ini kita membicarakan nanti harga, kualitas, sama produktivitas. Ini kaitannya dengan, periode, periode itu adalah tahun, jadi biasanya perkembangan dari tahun ke tahun. Tapi kalau ngomongin perkembangan dari tahun ke tahun, kita harus punya tahun dasarnya. Nah, tahun dasarnya itu biasanya dikasih indeks itu 100 patokannya. Kemudian suatu angka kalau indeks ini sendiri bisa terbagi dua, nanti ada simple index sama composite index. Kalau yang simple index itu satu angka indeks untuk satu barang. Jadi, sedangkan composite index itu indeks yang melibatkan lebih dari satu macam barang. Nah, ini kita lihat perhitungan indeks harga ya. Jadi indeks harga ini nanti terbagi menjadi indeks harga yang tak tertimbang dengan indeks harga tertimbang. Nanti kelihatan ya bedanya. Nah, untuk yang indeks harga tak tertimbang, rumusnya itu PN per PO dikali 100%. Untuk rata-rata relatif, PN per PO dikali 100 dibagi I. Itu sigma ya. Sigma itu adalah total. Sedangkan P itu biasanya price, N itu tahun yang kita mau lihat, kemudian PO itu price di tahun dasar ya, PO atau P0. Ini kita buat. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh tabel penyusunan indeks harga tak tertimbang. Jadi ada harga per unit, biasanya yang diketahui yang ini ya, di soal atau data ya. Jadi ada nama barang, jadi barangnya adalah beras, jagung, kedelai, kemudian harga per unit dihitung 1983, 1984, kemudian 1985. Ini untuk harga berasnya. Lalu kita tetapkan bahwa harga patokannya atau harga dasarnya adalah di tahun ini. Jadi kemudian kita mau hitung nih harga relatif. Rumus harga relatif adalah PN per PO dikali 100. Jadi PN-nya di sini adalah PN 84 ya. 315 per PO-nya tadi ini 300 dikali 100 dapatlah 105. Yang ini 330 dibagi ke sini 300 hasilnya sekian. Terus lanjut ya, ini hasilnya 125. 125 dibagi 100 ya. Begitu seterusnya sampai dapat terakhir. Nanti ini kalian totalkan. Jadi ini didapat dari penjumlahan ini 300 tambah 100 tambah 500, dapatlah semuanya di sini nilai akhirnya. Sekarang gimana cara interpretasinya atau cara bacanya? Oke, untuk ini udah saya jelaskan tadi ya, untuk tahun 1983 kita pakai indeks dasarnya 100. Kemudian kita hitung harga indeks harga tahun 84 dengan metode agregat tak tertimbang. Jadi apa sih metode agregat tak tertimbang ini? Di sini jadi agregat tak tertimbang adalah dapatnya dari harga per unit di tahun harga. Jadi dia pakai harga ya, bukan harga relatif. Jadi harga per unit di tahun
tahun terkait, kemudian dibagi dengan tahun dasar. Jadi dikali 100 dapatlah 115,55. Nah, nilai ini nanti kalian bagi dengan 100 indeksnya. Jadi hasilnya dibagi 100 ya. Nah, nanti hasilnya adalah 1,155. Bacanya gimana? Jadi gini loh. Ini harga uh, harga per unit total harga per unit di tahun 84. Tahun sebelumnya 83 itu total harga per unit adalah 900. Jadi, harga per unit pada total harga per unit pada tahun 1984 itu naik sebesar 1,15. Tadi 1,15 ya. 1,15 kali dari 900. Jadi kenaikannya adalah 1,155 kali dari harga dasarnya. Jadi harga dasarnya dari 900 ini. Oke. Nah, untuk indeks harga relatif rata-rata tak tertimbang ini yang ketiga adalah ini udah pakai rata-rata relatif ya, harga rata-rata relatif. Tadi harga relatif apa? Ini kan udah kita cari nih. 350 ini totalnya dengan 370. Oke. Nah, untuk yang indeks harga rata-rata relatif tak tertimbang adalah 350 yang tadi dibagi 3. Jadi rata-ratanya ini rata-rata dari ini dibagi 3 jenis komoditi nih kan. Jadi bagi 3 hasilnya adalah 16,67. Kemudian 116,67 kemudian dikurangkan dengan 100 itu adalah indeks pada tahun 1983. Jadi interpretasinya adalah harga pada tahun 1984 adalah 16,67 kali 16,67% di atas harga di tahun 1983. Itu interpretasinya. Kemudian pada tahun 1985 indeks harga dengan metode agregat tak tertimbang adalah 114,44 dan indeks harga dengan metode rata-rata relatif adalah 370/3, itu hasilnya 123,3. Oke, ini untuk indeks harga indeks harga tertimbang. Jadi ada indeks harga agregat tertimbang rumusnya, dan jadi Q itu biasanya jumlah barang atau quantity, sedangkan P itu adalah price, IH adalah indeks harga. Jadi kalau Q0 itu jumlah barang pada periode dasar. Jadi untuk yang kedua, indeks harga tertimbang pada periode dasar dengan periode dasar 0 adalah rumus Paasche. Ini nilainya. Ini contoh untuk perhitungan indeks harga agregat tertimbang metode Las-Paris. Jadi ini sama ya, harga jenis barang beras, jagung, kedelai. Kalian lihat ada Q, ini untuk kuantitinya pada tahun 1983, kemudian ini price di 1983, price di tahun 1984, dan price di tahun 1985. Datanya hampir sama. Kemudian cara mencarinya adalah dikalikan, jadi dengan quantity. Price harga di tahun 83 dikalikan, ini harga ya. Oke, harga di tahun 83 dikalikan dengan Q di tahun 83 itu hasilnya adalah
10.500, kemudian price di tahun 84 dikalikan lagi Q-nya tetap sama, itu pakai Q di tahun 83 jadi 11.025, kemudian pada tahun 85 dikalikan Q pada tahun dasarnya yaitu 35. Terus sampai di bawah, kemudian ditotalkan. Setelah dapat totalan, kita mau hitung indeks harga di tahun 84. Jadi caranya adalah ini kan tahun 84 nih. Jadi 12.125 dibagi dengan tahun dasarnya. Pengali di tahun dasarnya. Jadi hasilnya adalah 106,36. Yang di tahun 1985 dapatlah indeks harganya sebesar 111,4. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah interpretasinya ya. Jadi indeks harga tahun 1984 dan 1985 dengan periode dasarnya tadi kita pakai adalah 1983. Ternyata diperoleh angka indeks yang lebih kecil dibanding angka indeks tertimbang. Yang berarti bahwa kenaikan produksi hasil produksi tanaman bahan pangan pada tahun 1984 hanya meningkat 6,36% dibandingkan tahun 83. Itu interpretasinya. Oke. Sedangkan angka indeks tahun 1985 ini ya sebesar ini yang kita ambil tadi, yang kita hitung tadi. Jadi tingkat harga hasil produksi tanaman bahan makanan mengalami kenaikan sebesar 11,40. Dari mana Bu? Ini dikurang tadi angka indeksnya adalah 100 untuk indeks dasar. Nah, sedangkan cara mencari kenaikan tingkat harga tahun 1985 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 1984, itu tinggal dikurangkan saja. Jadi, indeks yang tahun 84 ini dikurang indeks yang tahun 83 dibagi tahun 83 sebagai tahun dasarnya. Jadi didapatlah 4,74. Ini rumusnya tadi ya di bawah. Oke, kita lanjut. Ini bagian ketiga itu adalah mencari indeks harga rata-rata relatif tertimbang. Jadi kalau yang sebelumnya tadi adalah indeks harga tak tertimbang, kemudian indeks harga tertimbang, sekarang indeks harga rata-rata relatif tertimbang. Nah, rumusnya apa? Masih sama ya keterangannya. Jadi kita pakai P itu untuk harga, untuk Q itu adalah quantity. Atau jumlah barang. Ini selalu dipakai ya, harga. Jadi, di sini udah sama ya rumusnya, ya bisa kalian lihat sendiri rumusnya. Ini untuk perhitungan harga rata-rata relatif tertimbang. Jadi yang membedakan itu adalah rumusnya ya, cara mencarinya. Jadi ini sama yang diketahui adalah quantity, tadi kan price 83 ini sebagai tahun dasar, kemudian price 84 dan price pada tahun 85. Lalu kita cari ini dengan rumus ini PN per PO dikali 100%, dikali 100, jadi hasilnya 105. Ini yang tadi saya terangkan di awal. Nah, udah dapet, kemudian dicari lagi. Kalau yang di awal tadi kan nggak ada Q-nya, jadi ini ada Q, ada kuantitinya. Sekarang kita mau cari W, itu rumusnya adalah harga di tahun dasar dikalikan kuantitas di tahun dasar. Jadi P dikali Q, itu ini hasilnya. Kemudian
kita cari lagi untuk total PN per untuk PN per PO dikali 100 itu dikalikan lagi nanti dengan W. Jadi nilai yang ini dikalikan dengan nilai yang ini, nanti dikalikan dengan yang ini, hasilnya adalah ini. Terus nanti yang tahun 85 tetap saja 110 dikalikan dengan 10.500, hasilnya 1.155.000. Setelah dicari kemudian silakan kalian totalkan semua di sini. Nah, ditotalkan. Oke. Sekarang untuk mencari macam-macam indeks harga. Macam-macam indeks harga konsumen. Sekarang ini indeks harga konsumen yang pertama ya, kalau kalian sering lihat berita, biasanya ini sering disebutkan indeks harga konsumen. Jadi apa sih indeks harga konsumen itu? Indeks harga konsumen itu jadi untuk mengetahui daya beli rupiah pada satu periode tertentu. Jadi ini ada contoh ya. Misalnya IHK pada tahun 1986 mencapai 300, dengan IHK tahun 1978 mencapai 100. Kemudian daya beli rupiah tahun 1986 adalah, jadi ditulis seperti ini, IHK 78 per IHK tahun 86. Jadi 100 per 300 adalah sepertiga. Interpretasinya adalah berarti Rp1 yang dibelanjakan pada tahun 86 hanya mendapatkan sepertiga yang diperoleh dari pembayaran Rp1 pada tahun 1978. Mungkin kalian paham ya kalau yang masalah ini untuk pemanfaatannya di sehari-hari ya. Jadi dulu kalian misalnya waktu SD itu beli permen seharga berapa. Nah, kalau sekarang kalian beli permen itu berkali-kali lipat dari harga yang kalian beli sebelumnya. Jadi kalau IHK ini indeks harga konsumennya, jadi dari sisi kaliannya. Jadi artinya nilai dari uang tersebut telah berubah ya. Sekarang. Nah, ini adalah indeks harga perdagangan besar. Jadi dari harga produsennya, kalau tadi harga konsumen. Jadi kalau yang harga produsen, perhitungan indeks harga perdagangan besar menggunakan rumus Laspires. Kemudian pengetahuan tentang indeks harga perdagangan besar biasanya digunakan dalam kontrak jangka panjang dan memungkinkan terjadinya perubahan harga yang dapat berpengaruh terhadap kebijaksanaan suatu perusahaan. Jadi contoh lain selain tadi indeks harga konsumen, kemudian indeks harga produsen, sekarang ada yang namanya implicit price deflator atau IPD. Jadi ini jika ingin diketahui pertumbuhan penduduk PDB atas harga pada periode dasar, maka harus diketahui PDB tahun yang dipertimbangkan atas harga pada periode dasar yang lebih dikenal dengan PDB. Harga konstan. Jadi ini dipakai di statistik ya pastinya. Kalau kalian lihat statistik dalam angka, jadi di sini ini selalu dihitung ya PDB. Kemudian ada PDB harga konstan, PDB harga berlaku. Nah jadi di sini harga konstannya ada rumusnya didapat dari harga yang berlaku pada tahun yang ingin dilihat. Kemudian indeks harga yang digunakan untuk mendeflasi PDB harga berlaku agar diperoleh PDB harga konstan. Inilah yang dinamakan implicit price deflator. Jadi PDB harga berlaku
produk domestik bruto dibagi harga konstan dikali 100, itu dapat nanti nilai IPD-nya. Kalau PDB ini selalu ada ya dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik ya. Nah, ini BPS yang hitung. Nah, nilai ini sudah ada. Bisa provinsi, kemudian nilai PDB Indonesia itu ada. Nah, lalu kalau kalian mau hitung implicit price deflator, itu bisa sekali. Jadi, periode dasarnya pakai 0 ya. Ini juga bisa kalau kalian mau penelitian ekonomi makro, jadi pakai data-data sekunder, misalnya kalian mau melihat bagaimana perkembangan implicit price deflator di Sumatera Selatan. Bisa seperti ini. Kalau untuk suatu penelitian atau skripsi ya, karena menggunakan data-data sekunder di sini. Nah, ini itu macam-macam tadi macam-macam indeks harga yang biasa kita pakai untuk penelitian-penelitian makro atau penelitian dengan menggunakan data sekunder biasanya. Untuk kriteria indeks yang baik, jadi ada beberapa kriteria di sini ya. Ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Jadi ada namanya kriteria angka indeks harga menurut Fisher. Jadi ada pakai time reversal test. Jadi rumusnya indeks harga tahun N dengan tahun dasar 0 dikalikan indeks harga tahun 0 dengan periode dasar tahun N. Itu harus sama dengan 1. Kemudian faktor-faktornya itu P, indeks harganya, Q adalah indeks kuantitasnya, P dikali Q akan menunjukkan perubahan nilai. Jadi dari tahun 0 ke tahun N. Nah, sekarang apa sih sebenarnya masalah dalam penyusunan indeks harga? Jadi ada beberapa masalah. Yang pertama adalah dalam memilih pemilihan sampel. Jadi indeks harga konsumen memusatkan pada harga-harga yang dibayar oleh penduduk yang tinggal di beberapa kota, sehingga kurang tepat untuk diterapkan pada masyarakat pedesaan. Kemudian di samping itu pemilihan barang-barang dan jasa diikutsertakan dalam perhitungan indeks dasar atas perasaan statistik atau atas dasar statistik sehingga tidak objektif. Jadi ya ini kelemahan sebenarnya bukan hanya di penyusunan indeks harga ya, tapi di semua penelitian yang menggunakan data sekunder. Jadi masih banyak data-data yang kurang tepat atau kurang akurat. Jadi kalau penduduk kota dengan penduduk desa ini jadi masalah karena beda tingkat konsumsinya. Sedangkan angka indeks ini biasanya harga indeks itu biasanya dihitung di masyarakat perkotaan yang menjadi sampelnya. Tapi untuk beberapa data sekunder kayak konsumsi, tingkat konsumsi itu jadi dibandingkan ya, tingkat konsumsi desa, tingkat konsumsi perkotaan dan pedesaan. Jadi dibagi. Kemudian masalah timbangan yang sesuai. Suatu timbangan yang sesuai untuk periode dapat menjadi tidak sesuai untuk periode lain. Jadi karena kenaikan harga minyak yang tajam. Jadi kalau nah ini tadi ada beberapa data yang jadi ada harga-harga yang tiba-tiba berubah begitu. Jadi begitu nyusun indeks harga itu nilainya sangat berbeda dengan indeks-indeks yang sebelumnya. Biasanya trouble-nya seperti itu. Jadi karena ada, ini contoh ya, jadi ada kenaikan minyak secara tajam, maka masyarakat menggeser konsumsinya ke arah bahan bakar lain. Atau menurunkan produksi minyak. Akibatnya angka indeks yang diperoleh jadi overestimate. Karena masih digunakan timbangan ketika produksi minyak belum menurun. Jadi Jadi kan kita tadi pakai kayak Q yang kita pakai tadi di tahun dasar ya, tahun 83. Nah, sedangkan pada tahun sebelumnya ada kenaikan atau penurunan konsumsi. Jadi
indeks harganya jadi kemungkinan bisa overestimate jadinya. Kemudian masalah berubah kualitas. Jadi ini masalah teknis ya, perubahan teknologi yang terjadi selama perjalanan waktu mengakibatkan perubahan kualitas. Perbaikan kualitas pada umumnya akan meningkatkan harga. Bila ini terjadi akan sulit melakukan penyesuaian dalam indeks harga yang bebas dengan pengaruh perubahan kualitas. Jadi nanti kalau kalian memang penelitiannya tentang menghitung angka indeks ini, nanti akan ada beberapa angka-angka indeks yang sulit diukur atau tidak sesuai. Tapi bukan berarti harus merubah penelitiannya. Bisa tetap dilanjutkan, hanya harus dibuat keterangan-keterangannya atau pembuktiannya kenapa terjadi perubahan seperti itu. Nah, yang keempat, masalah pemilihan tahun dasar yang sesuai. Nah, ini tadi penentuan tahun dasar juga sangat menentukan. Jadi sebelum kita meneliti, biasanya kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu dan melihat sebenarnya tahun berapa yang stabil, kemudian bisa dijadikan tahun dasar, dan tahun-tahun di atasnya yang tidak terjadi ketimpangan data, agar tidak terjadi ketimpangan data. Ini beberapa rumus ya, jadi ada rumus indeks kuantitas tertimbang, ini bisa kalian lihat. Kemudian ini indeks produktivitas, jadi bisa produktivitas jam kerja yang diukur. Jadi Q per jam, jadi kualitas per jam. Jadi misalnya periode N memperkerjakan 400 jam kerja, dihasilkan 200 sepatu. Jadi produksinya adalah 200 sepatu yang dikerjakan dalam waktu 400 jam kerja. Jadi jika dibagi itu indeksnya adalah setengah sepatu per jam. Ini biasanya kalian hitung juga kan, dari jam kerja, dari produksi. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ada contoh. Satu lagi contoh terakhir. Jadi pada tahun 90, industri barang-barang kulit membutuhkan 1 jam kerja per sepatu. Jadi 0,5 jam kerja per ikat pinggang dan 2 jam kerja per tas. Pada tahun 95, industri tersebut menggunakan 500.000 jam kerja untuk menghasilkan 120.000 sepatu, 80.000 ikat pinggang, dan 200.000 tas. Jadi hitunglah indeks produktivitas industri tersebut di tahun 1995 dengan periode dasar 1990. Jadi kita hitung indeksnya. Jadi pada tahun 90 itu membuat 120 sepatu. Jadi 120.000 dikalikan 1 jam kerja per sepatu, jadi 120.000 jam kerja yang dipakai. Begitu juga ikat pinggang, jadi 80.000, kita mau produksi 80.000 ya. Tahun 95 dikalikan 0,5 jam per ikat pinggang, jadi 40.000 jam kerja. Dan seterusnya ketika dijumlahkan hasilnya 560.000 jam kerja untuk membuat semua barang itu pada tahun 95. Lalu kita hitung indeks produktivitasnya jam kerja itu tahun 95, itu 560.000 yang kita hitung tadi dibagi 500.000 dikalikan 100. Dapatlah 112. Jadi indeksnya adalah 112. Dari sini ya, dari sini. Yang ini dari sini. Oke. Sekian ya untuk materi tentang angka indeks. Sampai jumpa di materi berikutnya yaitu tentang peluang.